اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala ahli baitihi thayyibin tahirin wa ashabihi al-muntajibin. Aqulu lakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan pendengar yang kami hormati, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan marilah kita ucapkan salam cinta, salam rindu kepada kekasih kita, junjungan kita, utusan Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pada kesempatan yang lalu kita telah menyebutkan adab yang harus dijaga oleh seorang pemuda, yaitu hendaknya ia tidak mendengarkan musik-musik yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu penjelasan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada penjelasan dari Nabi yang sangat indah, di mana beliau mengatakan bahwa musik yang haram itu sebagai wasilah untuk masuknya seorang kepada perzinaan. Ada musik yang penyanyinya adalah wanita. Ketika seorang pemuda itu mendengarkan lagu ini, musik ini, otomatis dalam benaknya akan muncul suatu image, suatu gambaran tentang wanita tersebut. Ketika muncul gambaran, maka gambaran ini akan masuk ke dalam hati, atau gambaran ini akan menggerakkan hati ini untuk memunculkan satu niat, satu tekad untuk bisa berhubungan dengan perempuan tadi, atau perempuan yang memiliki keindahan. Makanya Rasul mengatakan bahwa mendengarkan musik itu bisa jadi sebagai wasilah untuk masuk pada perzinaan. Makanya Islam itu melarang musik-musik seperti ini karena memiliki konsekuensi yang sangat negatif. Ini adalah adab yang harus kita perhatikan. Kemudian adab berikutnya adalah hendaknya seorang pemuda itu jangan berinteraksi secara bebas dengan non-muhrim. Pemuda maupun pemudi. Pemuda tidak boleh berinteraksi dengan pemudi. Pemudi tidak boleh berinteraksi dengan pemuda secara bebas, tanpa ada aturan-aturan Islam. Kenapa? Karena hal ini akan memancing satu keinginan untuk berbuat sesuatu yang haram. Boleh jadi awalnya dia hanya berguru saja. Ketika dia sudah berguru, maka ia memiliki hubungan yang lebih dekat. Ketika ia memiliki hubungan yang lebih dekat, maka ia pun akan terdorong untuk melakukan sesuatu yang haram. Kalau seandainya dia tidak memiliki iman yang kuat, maka ia akan termakan rayuan iblis untuk melakukan perzinahan. Makanya Islam mengatakan kita tidak boleh berkhalwat sendirian dengan perempuan, karena memang kondisi ini akan memancing kita untuk berbuat sesuatu yang haram. Kemudian ada berikutnya adalah hendaknya pemuda mengisi waktu-waktunya dengan sesuatu yang baik. Masa muda adalah masa emas. Masa muda adalah masa kekuatan. Kalau seandainya di masa muda seseorang bisa mengisinya dengan baik, bisa beraktivitas dengan baik, maka di masa tua ia akan mendapatkan kehidupan yang enak. Dan hal ini bisa kita dapatkan di kehidupan orang-orang yang sukses. Orang-orang yang konglomerat, orang-orang yang memiliki harta yang banyak, di masa mudanya ia
banyak beraktivitas, banyak memiliki gagasan, dan mereka beramal. Ketika mereka beraktivitas, maka di masa tuanya mereka pun berhasil. Mereka memiliki kehormatan, mereka memiliki harta yang melimpah. Dan kalau kita tarik di ruang lingkup agama, masa muda pun adalah masa keemasan, di mana masa muda ini bisa belajar dengan baik tentang agama, bisa mengamalkan anjuran-anjuran agama dengan baik. Setelah kita disuruh sholat tahajud, pemuda bisa melakukan hal itu dengan baik, karena memang dia memiliki kekuatan yang lebih besar. Jadi kita harus memanfaatkan masa muda kita dengan baik. Kemudian pertanyaan yang muncul di benak kita adalah bagaimana kita menjaga kesucian kita sebagai seorang pemuda, bagaimana kita bisa mendapatkan perkembangan yang suci dalam spiritual kita, meskipun banyak tantangan yang harus kita lalui, banyak rayuan iblis yang harus kita hadapi, di mana dengan cara-cara yang baik kita bisa menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Islam dalam ajarannya memberikan berbagai metode supaya kita bisa tetap menjadi manusia yang sempurna, manusia yang hebat, meskipun musuh-musuh kita telah melemparkan senjatanya untuk membunuh kemanusiaan kita. Metode yang pertama adalah kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Iman ini akan mengontrol gerak-gerik kita. Iman ini akan mengontrol penglihatan kita supaya kita tidak khalwat dengan perempuan non-muhrim. Ada suatu perkataan dari Ali Mirza alaihissalam di mana beliau mengatakan, "Innamal lam yuqir billah azza wa jal lam yajtanib ma'asih wa lam yantahi an irtikabil kabair." Barang siapa yang tidak mengakui Allah Subhanahu wa taala, maka ia pun tidak akan menjauhi kemaksiatan, dan ia pun tidak akan menjauhi dosa-dosa yang besar. Kemudian diteruskan oleh beliau, orang tersebut pun tidak akan peduli apakah perbuatannya itu merupakan perbuatan yang zalim kepada orang lain atau tidak. Alhasil, apa yang ia kehendaki, ia akan lakukan. Ini kalau seandainya ia tidak memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi keimanan kepada Allah merupakan suatu kontrol supaya kita bisa terarah dalam perbuatan kita, dalam gerak-gerik kita. Apapun yang kita kerjakan harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Islam mengajarkan supaya seorang pemuda itu harus punya rasa malu. Rasa malu ini akan menjadi penghalang bagi orang tersebut untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Contoh, kalau kita yakin kepada Allah, maka kita pun harus malu ketika kita berbuat maksiat. Kenapa? Karena Allah melihat kita. Terolah kita berada di tempat yang sepi. Kalau kita meyakini bahwa Allah itu ada, Allah itu maha sempurna, Allah itu maha melihat, maka kita akan waspada apa yang kita lakukan di tempat sepi tersebut. Karena boleh jadi bisikan syaitan datang pada kita untuk melakukan perbuatan yang haram. Kenapa? Karena tidak ada manusia melihatnya. Kalau tidak ada manusia melihatnya, kita masih memiliki kehormatan di sisi mereka. Tapi bagi seorang yang mukmin,
kehormatan yang paling utama dan yang hakiki yang harus dikapainya adalah kehormatan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seorang pemuda atau kita lah, atau setiap orang harus memiliki rasa malu ketika berbuat maksiat. Rasa malu ini bisa mencegah dirinya dari perbuatan maksiat, atau rasa malu ini juga bisa menjadi faktor taubah baginya. Orang yang memiliki rasa malu, maka ketika ia melihat dan faham bahwa apa yang ia lakukan itu salah, maka ia pasti akan cepat-cepat kembali kepada jalan yang baik. Baiklah para pemirsa, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita di kesempatan yang lain, dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita dijaga dari perbuatan-perbuatan yang munkar, dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya hati ini digerakkan untuk cinta kepada kebaikan dan cinta untuk melakukan kebaikan. Dan kita minta kepada Allah supaya generasi muda yang kita miliki menjadi generasi muda yang soleh, yang memiliki gagasan-gagasan yang baik, gagasan-gagasan yang maju, sehingga mereka bisa berkembang di dunia, mereka bisa berkembang dari sisi spiritual mereka, dan dengan berkembangnya para pemuda, maka insya Allah negara kita, masyarakat kita akan berkembang, dan masyarakat kita akan menjadi masyarakat yang ideal. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.